Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kang Dani. Kali ini saya akan jelaskan materi kimia kelas 10 mengenai bilangan kuantum. Oke, atom ya. Yang pertama kita tahu mengenal model atom Bohr. Kata si Bohr ya, kata si Bohr ini, elektron ini ada di elektron ini ada di orbit ya. Ada di orbit mengitari inti yang punya muatan positif dan partikel yang tak bermuatan yaitu neutron. Katanya si elektron ini mengelilingi inti kayak gitu ya. Tetapi model atom terbaru yaitu mekanika kuantum. Di sini mekanika kuantum itu mengatakan bahwa suatu elektron ini posisinya itu tak pasti katanya ya. Posisi atom ini bisa ditentukan kemungkinannya atau probabilitasnya itu berada di orbital katanya ya. Elektron itu berada di suatu orbital, kata mekanika kuantum. Nah, kita bisa menjelaskan keberadaan elektron dalam orbital ini dengan mempelajari yang namanya bilangan kuantum. Seperti itu, ya. Bilangan kuantum. Jadi saya akan jelaskan bilangan kuantum yang pertama. Kita mengenal bilangan kuantum itu ada 4. Nah, yang pertama ada yang namanya bilangan kuantum utama ya, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini punya lambang n kecil ya. Kuantum utama ini ya menandakan atau menggambarkan suatu kulit ya, menunjukkan kulit, jumlah kulit lah ya katakanlah, atau menandakan kulitnya, kulit. Kenapa dia menandakan kulit? Contohnya seperti ini ya. Contoh misalkan saya punya suatu atom yang, ini katakanlah intinya ya. Dia misalkan sebelumnya nilai n ini ya mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. 4, 5 dan seterusnya ya. Tergantung jumlah kulit yang dia punyai. Jika n-nya 1 maka kulitnya hanya memiliki 1. Jika n-nya 2 maka dia memiliki kulit 2. Kayak gitu ya. Nah, sekarang selain jumlah kulit, dia juga menunjukkan tingkat energinya. Contoh misalkan, misal di sini n sama dengan 1 itu adalah tingkat energi yang paling rendah ya, atau dia itu berada di kulit pertama. Ini adalah n sama dengan 1. Seperti itu. Terus ada lagi tingkat kulit yang kedua misalkan ya. Nah, katakanlah di sini lah ya. Nah, ini tingkat kulit kedua. Berarti ini n-nya sama dengan 2 dan seterusnya. Artinya tingkat energinya pun semakin tinggi. Seperti itu ya. Itu adalah bilangan kuantum utama. Yang kedua ya, kita punya bilangan kuantum azimut ya. Bilangan kuantum azimut. Lambangnya itu adalah L kecil ya, ini L ya. Apa itu bilangan kuantum azimut? Bilangan kuantum azimut ini menunjukkan
bentuk orbitalnya. Nah, sekarang kita kan tadi pertama kita kenal kulitnya dulu nih ya. Ada kulit-kulitnya. Ini tuh saya contohkan, ini adalah model atom untuk unsur hidrogen ya. Dia punya satu kulit. Oke. Tadi kita sudah tahu kulitnya itu kemungkinannya dia punya satu kulit, dua kulit, tiga kulit, dan seterusnya. Sekarang di kulit-kulit itu memiliki orbital. Nah, bentuk orbitalnya digambarkan oleh bilangan kuantum azimut ini ya, atau dijelaskan oleh bilangan kuantum azimut ini. Nah, ini adalah menunjukkan bentuk orbitalnya. Orbital. Oke? Atau ya, bilangan azimut itu dikenal juga dengan subkulitnya. Oke. Nah, subkulitnya. Ini kan bentuk orbital. Nanti ada jumlah orbitalnya. Bilangan kuantum azimut ini bergantung pada nilai n, ya. Bergantung pada nilai n. Nilai n itu apa? Nilai bilangan kuantum utama. Oke? Contoh misalkan ya, saya punya n-nya itu misalkan suatu atom punya kulitnya sama dengan 1, misalkan ya, dia jumlah kulitnya 1. Nah, maka untuk menentukan bilangan kuantum azimutnya itu adalah jika kulitnya 1, bilangan kuantum azimutnya atau L-nya itu adalah 0. Oke. Ingat, jika kulitnya 1, dia 0 saja. Oke? Oke. Nah, 0 ini artinya apa? Artinya dia memiliki orbital yang disebut dengan orbital S. Nah, itu ya orbital S. Bentuk orbital S seperti apa? Bentuk orbital S itu adalah kayak bola. Nah, kayak gitu ya, bola. Bentuknya bola, bulat kayak gitu ya. Nah, itu adalah bentuk orbital S. Biasanya pakai yang kayak gini nih. Nah, ya. Ini adalah bentuk bola kayak gitu ya. Nah, oke. Nah, gitulah ya. Nah, oke, ini adalah bentuknya bola. Oke, bagaimana jika kulitnya itu sama dengan jika dia punya dua kulit? Oke, otomatis kulit pertamanya itu adalah orbital S, ya enggak? Ya, berarti kemungkinan dia di kulit pertamanya itu ada orbital S, suatu atom itu ya, yang L-nya sama dengan 0. Oke, berarti ini S sama ya bentuknya. Oke, bulat. Kemungkinan kedua, karena dia punya dua kulit, yaitu nilai azimutnya itu 1. Oke? Oke, ini kemungkinan kedua ya. Dia itu berarti kalau di kulit kedua itu dia punya dua orbital yang bentuknya berbeda. Kenapa bentuknya berbeda? Karena untuk L yang sama dengan 1, dia orbitalnya disebut dengan orbital P. Nah, orbital P atau subkulitnya kayak gitu ya. Subkulit P itu yang seperti apa? Subkulit P ini bentuknya seperti ini. Ini kayak apa ya? Kalau saya mah kayak itu capung sayap capung ya. Nah, kayak gini. Ini adalah orbital P. Orbital P ini bentuknya seperti ini ya. Nah, kayak gitu. Oke. Itu untuk bilangan kuantum azimut. Oke. Bagaimana dengan jika n-nya 3? N-nya 3 itu adalah jika n-nya 3 gimana, Pak? Atau gimana, Kang? N-nya 3. Berarti dia punya 3 kemungkinan sama ya. 3 kemungkinannya itu adalah ya ini 1 gitu kan ya, ini 1, ada 1 lagi tambahannya. Jadi
dia itu punya orbital S yang L sama dengan 0, gitu kan ya. Orbital P yang L-nya itu sama dengan 1. Nah, kayak gitu ya. Kalau bentuknya sama ya. Dan satu lagi dia punya orbital D ya, yang sama dengan 2L-nya itu. Orbital D seperti apa? Nah, ini lebih rumit ya gambarnya. Nanti kalian carilah ya. Ada banyak di Google. Oke. Ada juga nanti N sama dengan 4. Kayak gitu ya. Berarti kalau N sama dengan 4, kemungkinannya nambah lagi satu lagi, yaitu L sama dengan 3, yaitu dia orbital F. Yang ketiga ini adalah bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik. Lambangnya itu ML ya. ML. Kenapa ML? Karena dia bergantung pada nilai azimut. Oke. Apa sih bilangan kuantum magnetik? Dia adalah orientasi dari orbital tersebut ya. Orbital yang dijelaskan oleh bilangan kuantum azimut tadi. Jadi dia itu orientasi dari orbital ya. Orientasinya seperti apa saya akan jelaskan ya. Nah, selanjutnya dia bergantung pada yang tadi ya, azimut. Oke. Terus cara menentukan nilai bilangan kuantum magnetik ini adalah min L sampai nilainya itu ya, plus L. Min L sampai plus L. Ya, maksudnya seperti apa saya akan jelaskan. Contoh misalkan kita punya tadi kan dia itu bergantung pada L. Jika L-nya itu sama dengan 0 nih ya, berarti nilai ML-nya itu kemungkinannya min 0 sampai plus 0. Ada nggak min 0? Nggak ada, berarti dia itu cuma 0 saja. Kayak gitu. Itu orientasi untuk L sama dengan 0. Tadi L sama dengan 0 itu adalah S ya nggak? S. Nah, kayak gitu. Bulat bentuknya, ya enggak? Nah, bentuk orbitalnya bulat. Biasanya untuk memudahkan, karena nggak mungkin kita selalu gambar kayak gini dan kayak gini di buku, kita mudahkan orientasinya itu dengan kotak. Nah, satu kotak. Oke? Itu adalah magnetik. Nah, biasanya dikasih ini kamar katanya ya, kamarnya nomor 0 kayak gitu. Ya. Oke. Satu kamar ini tadi berisi maksimal 2 elektron. Ingat, satu kamar berisi maksimal 2 elektron. Saya akan jelaskan lebih lanjut ya nanti setelah saya jelaskan keempat bilangan kuantumnya. Bagaimana Pak jika L-nya itu sama dengan 1? Jika L-nya sama dengan 1, ingat min L sampai plus L. Maka magnetiknya itu adalah min 1, kan sampai ya, berarti setelah min 1 itu ada 0 dan plus 1. Oke, plus L kayak gitu. Oh, ternyata untuk orbital atau subkulit P ya, subkulit P yang bentuknya seperti ini ya. Oke, saya nggak bakalan gambar lagi. Itu punya 3 orientasi. Nah, 3 orientasi. Oke. Atau saya gambar lagi deh ya. Maksud 3 orientasi itu seperti apa? 3 orientasi ini seperti ini ya. 3 orientasinya ya, saya gambarkan. 1 nih ya. Nah, set. Nah, ginilah ya. Katakanlah ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, dan ini sumbu Z-nya. Karena 3 orientasi, kita gambar 3 ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini X, Y, Z. Nah, ini juga ya. Satu lagi. Nah, X, Y, Z. Oke.
Orientasi pertama itu adalah sesuai dengan sumbu X, ya. Nah, set. Nah, kan bentuknya kayak gini ya. Tadi kayak kupu-kupu bukan kupu-kupu, sayap capung. Nah, kayak gitu. Ini adalah orientasi pertama. Oke, kita katakan ini adalah orbital P, ini karena sumbu X, berarti ini PX. Oke, ini orbital PX. Yang kedua itu kita mengikuti sumbu Y. Oke, nah kayak gini ya. Set. Oke, nah, anggap gambar saya bagus ya. Oke, ini adalah kita sebut dengan orbital. Oke, bentar. Ini adalah orbital PY. Yang ini biar sekalian paham, saya ganti warnanya juga PX ya. Oke. Satu lagi yang terakhir berarti tinggal ke atas ya enggak? Jadi sumbu Z. Set. Nah, gitu ya. Oke, maka ini orbital PZ. Nah, ini adalah bentuk 3 orientasi orbital ya pada subkulit P. Ya, kayak gitu. Ini kemungkinan ada di atom. Nih, perhatikan kata-kata saya. Kemungkinan ada di atom yang punya kulit 2 ya dan kulit 3 dan selanjutnya kulit 4. Dia pasti punya orbital PX, PY dan PZ. Kayak gitu, kecuali yang kulitnya 1, kayak hidrogen, kayak gitu ya. Nah, kenapa kok Pak bisa tahu dia hidrogen kulitnya 1? Nanti saya jelaskan. Oke, seperti itu. Nah, karena kan kita nggak mungkin dong nulis itu ketiga ini ya, setiap ditanya magnetik, nggak mungkin, kayak ribet lah ya. Maka dipermudahlah, kita permudah untuk orientasi subkulit P ini dengan menggambar kotak. Nah, sebanyak 3, karena 3 orientasi ya. Oke. Sebanyak 3. Oke. Kan kalau ini mah 1 orientasi yaitu bulat ya. Kalau ini 3. Oke. Kita kasih nomor. Ini yang 0 di tengah itu ya, yang di kirinya -1, kanannya +1. Nah, setiap kamar ini sama seperti orbital yang lain, itu adalah maksimal diisi oleh 2 elektron. Oke, berarti ini bisa isi berapa elektron? Nah, silakan kalian jawab sendiri ya. Oke, yang terakhir itu adalah bilangan kuantum spin. Oke. Bilangan kuantum spin. Oke, ini yang terakhir. Ini adalah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin ini menggambarkan perputaran elektron. Ya, jadi si elektron ini mutarnya kemana gitu kan ya, geraknya ke arah mana gitu. Oke, ada dua kemungkinan, yaitu pertama, saya gambarkan bulat kayak gini deh ya. Ada 2 ya. Pertama itu adalah ini misalkan gini ya. Nah, sip. Nah, pertama kemungkinannya berlawanan arah jarum jam, berarti ke arah kiri gitu kan ya. Yang kedua itu searah jarum jam, itu ke arah kanan, kayak gitu. Nah, tapi kan kita gak mungkin lagi kan kita gambarin setiap gambar seperti ini dia mutarnya kemana. Nah, dipermudah dengan cara, nah spinnya itu ada 2 kemungkinan jadinya kan ya. Kemungkinan pertama adalah kalau dia menghadap, kita tulis dia itu menghadap ke atas gitu kan ya. Ada yang nulisnya itu setengah panah kayak gini, ada yang tanda panah full ya. Boleh kalian ikuti siapapun ya. Kalau saya lebih ke setengah tanda panah ini ya. Jika setengah ke atas, maka dia itu ditandai nilainya itu plus setengah.
Oke. Jika dia ditulisnya itu setengah tanda panah ke bawah, maka dia min setengah. Oke, kalau ke bawah itu berarti searah jarum jam ya. Kalau ke atas itu berarti berlawanan jarum jam, seperti itu. Oke, bagaimana cara pengisiannya? Kita akan pelajari ini di konfigurasi elektron nanti. Oke, nah dan nanti setelah ini juga saya ajari ya, kayak gitu. Saya akan jelaskan rinciannya ya. Rinciannya, kita mulai dari nilai n, gitu kan ya. N-nya itu berapa? Oke. Terus kita mulai dari jumlah orbitalnya. Oke, kita akan menentukan jumlah orbital. Oke, jumlah orbital ini bisa kita cari dengan rumus n pangkat 2 ya. Jadi kulitnya dipangkatkan 2. Yang selanjutnya kita akan pelajari rincian. Nah, rincian elektron dalam orbital atau jumlah elektron dalam orbital. Oke. Dalam orbital. Kita akan rincikan. Yang terakhir kita akan hitung jumlah. Oke, sorry ya. Orbital. Yang terakhir kita akan hitung jumlah elektron dalam kulitnya. Nah, kan jadi setiap kulit itu punya jumlah elektron maksimalnya berapa sih? Gitu kan ya. Terus saya akan kasih contoh unsurnya. Oke, sebagai gambaran. Oke, ini coba saya garis bawahi dulu kayak gini ya. Oke, kita akan pelajari ini. Nah, oke. Sorry ya, kurang rapi. Pertama, kita akan cek kulit yang pertama. Nah, kulit 1 berarti ya. Kulit 1 jumlah jumlah orbitalnya itu berarti kan n pangkat 2. 1 pangkat 2. Itu sama dengan 1. Berarti jumlah orbitalnya cuma 1. Seperti dijelaskan sebelumnya, siapa sih orbitalnya? Oke, kalau kita cek subkulitnya. Nah, subkulitnya itu artinya L, ya enggak? Itu adalah 0. Kalau di kulit pertama itu ya. Artinya dia jenis orbitalnya adalah S. Kayak gitu. Terus magnetiknya gimana? Magnetiknya itu ingat min L sampai plus L. Karena dia 0 berarti ya udah 0. Nah, jadi rincian orbitalnya seperti apa? Rincian orbitalnya kita bisa lihat. Oke, S itu tadi kan kita tahu dia punya satu kamar. Nah, kamar nomornya itu 0 ya, magnetik kayak gitu. Oke. Oh ya, saya lupa kasih keterangan. Dalam satu orbital ya, itu maksimal diisi oleh 2 elektron. Oke, ini maksimal diisi oleh 2 elektron. Cara pengisiannya itu harus ke atas dulu ya. Cara pengisiannya harus ke atas dulu, ke arah atas. Nah, setelah ke arah atas baru ke arah bawah, seperti itu. Oke, jika kondisinya tadi yang ke atas aja berarti dia plus setengah. Kalau kondisinya seperti ini pengisiannya berarti dia min setengah kemungkinannya ya. Atau saya gambarin deh. Kalau misalkan seperti ini, berarti spinnya itu adalah plus setengah. Oke. Kalau dia seperti ini, oke. Itu adalah berarti kayak gini ya. Kalau dia ke bawah, ke atas dan ke bawah kayak gini ya. Berarti kan yang terakhirnya itu ke bawah ya. Maka spinnya itu adalah min setengah. Seperti itu. Oke, semoga paham ya. Itu untuk kulit pertama. Itu kulit pertama. Jumlah elektron dalam kulitnya berapa? Jumlah elektron dalam kulitnya kita bisa cari dengan rumus. Sorry, ini saya belum ngasih tahu ya. Ini untuk
mengetahui jumlah elektron dalam kulitnya itu adalah 2n pangkat 2. Oke, atau di sini juga kita bisa udah tahu ya, kalau satu orbital itu adalah maksimal 2 elektron. Ini ada satu orbital doang kan ya, orbital S. Berarti dia itu maksimal 2 elektron. Kayak gitu. Oh, kalau kita cek di rumus ini tuh berarti 2 1 pangkat 2 gitu kan ya. 1 pangkat 2 1 kali 2. Nah, sama dengan 2 elektron. Kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya kita punya hidrogen. Ya enggak? Hidrogen yang 1 1 gitu kan ya, elektronnya 1 kan ya, berarti dia cuma keisi sampai sini kayak gitu ya. Terus ada helium juga, helium kan 2 di sininya ya, nah 2. Oke, jumlah elektronnya 2, berarti dia penuh seperti ini ya. Oke, maksimal 2 elektron. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita punya kulit yang kedua? Kita lihat kulit kedua. Oke, sorry ya itu berisik. Oke, kulit kedua berarti jumlah orbitalnya berapa? Ya udah, n pangkat 2. 2 pangkat 2. Jumlah orbitalnya dia harus sama dengan 4. Nah, 4 ini apa aja? 4 ini yang pertama kan kemungkinannya ya, seperti yang di atas ini kan ya, yang tadi sebelumnya saya jelaskan, kemungkinannya jika L-nya itu sama dengan 0, maka M atau magnetiknya itu sama dengan 0 juga kan ya. Nah, dia adalah orbital S. Dia akan mengikuti, nah ini ya, nah contoh yang ini. Oke, saya gak bakalan rincikan lagi, saya akan tulis ulang lagi. Nah, kotaknya aja, kotaknya ya. Maksimal elektronnya itu adalah 2. Kayak gitu ya. Maksimal 2 elektron. Oke. Baru 1 orbital nih kita tuliskan. 3 lagi apa, Pak? 3 lagi tadi kulit kedua itu kemungkinannya dia punya 1 bilangan azimut lagi, yaitu sama dengan 1. Nah, ya. Siapa ini? Yang P tadi itu ya, P. Ya, P ini orientasinya seperti apa? Orientasinya ingat min L sampai plus L. Berarti ini min 1, 0 dan plus 1. Yang bentuknya yang sudah saya gambarkan tadi, 3 orientasi ini. Dan ini adalah orbital P. Nah, tadi yang digambarkan supaya tidak rumit menggambarnya, kita permudah dengan menggambarkan 3 kotak ya, diibaratkan 3 kotak, 3 kamar kayak gitu ya. Nah, ini ini 0, berarti kalau ini 0, di sininya min 1, ini plus 1. Ingat orbital itu bisa diisi 2 elektron. Oke. Dan saya akan jelaskan cara pengisian elektronnya ya. Cara pengisiannya itu harus ke arah atas dulu ya semuanya. 1, 2, 3. Kalau sudah penuh ya semuanya, kalau sudah terisi setengah-setengah semuanya, baru yang ke bawah ya. Baru yang ke bawah. 4, 5, 6. Oh, ini untuk orbital P itu maksimal adalah 6 elektron. Dan orbitalnya itu ada 3 ya. 1, 2, 3 orientasinya. Berarti benar nih jumlah orbitalnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, berarti berapa dong maksimalnya? Dari sini maksimal jumlah elektron dalam kulit kedua itu berapa? Di sini ada 2 ditambah 6, yaitu 8. Sama ya. Kalau kita sesuaikan dengan rumusnya itu berarti 2n-nya itu 2 pangkat 2. 2 kali 2, 4. Sama dengan, dikali 2, 8. Kayak gitu. Oke? Apa maksudnya? Nah, contohnya apa? Contohnya, kalian berarti mulai dari yang
3 ya, yang jumlahnya elektronnya ada 3, misalkan litium ya enggak, litium dan apa ya, berilium ya, berilium kayak gitu ya, seperti itu. Oke, semoga paham ya. Selanjutnya kita akan jelaskan jika atom itu punya 3 kulit. Nah, 3 kulit nih. Jika atom ini punya 3 kulit, berapa jumlah orbital yang dimiliki atom yang memiliki 3 kulit? Oke, jumlahnya adalah n pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 yaitu 9. Berarti ada 9 orbital. Oke. Nambah berapa dari ini, dari 4 kan ini kulit keduanya udah 4 ya. Berarti nambah 5. Nah, 5 itu orbital apa? 5 ini saya akan jelaskan sama ya. Yang pertama itu ada yang 0 kemungkinannya ya. Terus magnetiknya juga 0 ya. Dia itu S. Nah, kotak 1 kayak gimana nih, diisi penuh. Nah, gitu ya. Yang kedua itu adalah yang P, gitu. Yang P itu kemungkinannya dia itu L-nya 1, M-nya itu kemungkinannya ada 3, yaitu min 1, 0, plus 1. Kamarnya ada berapa? Kamarnya ada 3, 1, 2, 3. Diisi penuh, kayak gitu misalkan ya. Ini kulit. Nah, baru terisi kulit yang ketiganya, kayak gitu ya. Kulit yang ketiganya itu adalah, kita bisa tebak L-nya sama dengan 2. Nah, L-nya sama dengan 2, ingat orientasinya. Orientasi magnetiknya atau orientasi orbitalnya atau bilangan kuantum magnetiknya itu min L sampai plus L. Berarti kan min 2, setelah min 2 itu ada min 1, terus ada 0, ada plus 1 dan plus 2. Ada berapa orientasi berarti di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orientasi. Berarti ada 5 bentuk orbital. Ya, 5 bentuk orbital di orbital D. Nah, tadi sudah jelaskan ya. Ini adalah D. Oke, atau ada 5. Karena ini gambarnya lumayan susah, saya akan memakan waktu. Jadi kita langsung aja ya. Karena dia ada 5 orientasi, berarti saya gambarkan dia dalam 5 kotak. Ya, atau 5 kamar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kamarnya itu yang tengah itu 0 berarti ya. Min 2, min 1, ini plus 1, plus 2. Seperti itu. Oke, setiap kamar maksimal 2. Ingat, setiap kamar maksimal 2. Ya udah, kita isi. Yang atas dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, berarti ini maksimal 10 elektron. Yang ini kan maksimal 2 elektron, yang ini maksimal 6 elektron. Kayak gitu. Berarti 10 tambah 6 tambah 2, 18. Benar nggak? Sesuai rumus nggak? Nah, berarti kita cek di sini. Berarti 2 kali 3 pangkat 2. 9 kali 2. 9 kali 2 itu 18 elektron. Nah, ini banyak sekali yang kulit. Misalkan natrium. Ya. Terus Mg ya. Kayak gitu. Oke, kulit keempat ini berarti kan jumlah orbitalnya itu 4 pangkat 2. 2 itu kan 16. Berarti ada 16 orbital. Oke, di sini baru 9. Nambah berapa berarti? Nambah 7. Betul sekali. Nah, ini 7. 7 itu dari mana? 7 itu ya, ini sama ya. Sama ya. Dia itu kemungkinannya ada yang S, saya nggak nulis lagi ya. Yang S ini yang satu kamar, terus ada yang P gitu kan ya. Ini S gitu kan 0, ini yang P-nya itu ya 3 kamar, terus
Saya scroll dulu ya. Nah, ini ada yang D itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kamar ya. Terakhir itu L-nya itu sama dengan 3, berarti kan ya. Kalau L-nya sama dengan 3, maka orientasi magnetiknya atau orientasi orbitalnya itu ya, atau bilangan kuantum magnetiknya itu adalah min L sampai plus L. Oke, L-nya 3, berarti min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orientasi orbitalnya. Berarti kita bisa gambarkan 7 kamar yang ada di, oh ya, ini tuh orbitalnya F. Oke, ini tuh F kayak gitu ya. Orientasinya 7 kamar. Gambarin 7 kamar agak panjang deh. Jangan mepet-mepet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayak gitu ya, di tengahnya 0. Nah, berarti ini min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Karena ini ada 7, maksimal elektronnya pasti 14 elektron. Seperti itu. Yang ini kan maksimalnya itu 10 elektron. Yang ini kan maksimalnya itu 6 elektron. Yang ini maksimalnya 2 elektron. Seperti itu. Oke? Jadi total elektron yang ada di kulit keempat berapa kemungkinannya? Kalau dia full ya, yaitu 2 kali N, N-nya itu 4 pangkat 2. Nah, berarti ini kan 16 kali 2 berapa? 32 elektron. Oke, kayak gitu ya. Semoga paham ya. Oke, sekian materi kali ini. Terima kasih. Semoga dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.